Halo, saya If dari Reksadana Manulife. Reksadana tuh lagi rame diomongin orang ya, Bo. Pada sering denger gak sih? Terus itu tuh sebenarnya apaan sih? Yuk bahas dikit supaya gak malu-maluin kampung halaman, nenek moyang, sama alma mater. Jadi gini, kita tuh kan saban hari kerja keras ya. Bangun subuh, macet-macetan ke kantor, sampai sarapan dan pakai blush on aja kadang di mobil. Terus kerja seharian suntuk ngadepin bos yang ajaib. Bos kamu semua ya, maksudnya kalau bos aku sih baik. Ntar kedengeran deh, so gue dicakar. Anyway, intinya banting tulang lah ya. Demi apa? Demi duit. Terus begitu udah dapet, tuh duit kita apain? Iya, kita sayang. Kita suruh tidur pules di tabungan. Tidur pules itu maksudnya duit kamu gak kerja, gak nambah, segitu-gitu aja. Sementara itu biaya hidup kita kan naik terus ya, Bo, harganya. Orang tuh suka bilang work smart, work smart. Work smart doang gak cukup loh saudara-saudari. Sekarang udah mesti save smart. Artinya duit yang kita dapat dengan darah, keringat, dan air mata, ya pokoknya duit yang kita dapat dengan susah payah itu mesti bisa numbuh dengan kecepatan yang lebih dibanding inflasi. Nah, kalau 10 tahun terakhir inflasi Indonesia katanya secara rata-rata tuh nyampe 4,7% setahun, dan tabungan kamu cuma kasih 1%, ya nggak ngejar dong ya. So, jurus save smart adalah investasi. Investasi itu bisa di mana aja, tapi buat kita-kita investasi yang asik adalah yang murmer, alias minimumnya nggak semiliar 2 miliar gitu, yang fleksibel alias nggak banyak peraturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan yang jelas yang aman dong ya. Nah, itulah kenapa kita mesti banget kenalan sama reksadana. Jadi, apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Pusing? Sini tante bikin gampang. Saham tahu. Kalau obligasi tahu. Kalau nggak tahu, cari podcast aku soal saham dan obligasi deh. Yang jelas kedua benda ini adalah instrumen pasar modal. Nah, kalau deposito tahu dong pasti. Nah, anggap aja saham, obligasi, dan deposito itu adalah mangga, bengkoang, dan jambu air. Ini yang lagi hamil muda pasti mulai ngiler nih. Nah, kalau kamu punya duit cuman ceban-cebannya, tanggal tua nih ceritanya, pengen banget makan buah, terus kamu ke tukang buah, beli mangga, paling juga cuma dapat sebiji. Itu juga pilihan kamu belum tentu manis. Atau bengkoang, dapat sih sekilo kali, cuman ya rasanya kan gitu aja cemplang, Bo. Solusinya gimana? Ya ke tukang rujak dong. Dengan ceban udah dapat rujak campur, ada mangganya, ada bengkoangnya, ada jambu airnya juga. Si abang beli mangga, bengkoang, dan jambu air dalam jumlah besar, terus diramu dengan bumbu yang endes, terus dijual porsian. Nah, reksadana tuh juga kayak gitu. Kamu punya duit cuman ceban, tapi pengen banget upgrade status jadi investor. Cakep. Beli saham or obligasi sendiri, jelas gak mungkin ya, kurang duitnya. Solusinya, reksadana. Abang rujaknya reksadana namanya adalah manajer investasi. Manajer investasi meramu puluhan saham, obligasi, dan deposito ke dalam satu portfolio reksadana. Terus reksadana ini ditawarin deh ke kamu-kamu dalam bentuk unit-unit. Nah, saat kamu invest di unit reksadana ini sebenarnya mirip kayak kamu invest di emas. Kalau invest di emas kan gini ya, hari ini beli segram harganya 500.000, terus besok naik jadi 550.000, artinya kamu untung 10%. Terus besoknya turun, ya artinya kamu rugi. Lah, berarti reksadana bisa untung bisa rugi dong. Bener, investasi pasar modal pasti bisa untung bisa rugi, bisa naik bisa turun. Tapi kalau kamu gak investasi alias duit kamu tetap tidur di tabungan, kamu udah jelas-jelas pasti rugi. Karena nilai uang kamu kegiles terus sama inflasi. Dalam jangka pendek emang reksadana naik turun, tapi dalam jangka panjang udah terbukti Bo, secara historis reksadana punya potensi tumbuh yang cukup ganteng. Jangka panjang,
Seberapa panjang tuh yang namanya jangka panjang? Nah, kalau di Abang Rujak kan kita bisa pilih ya, mau yang pedas, sedang, atau manis doang. Di reksadana juga gitu. Reksadana tuh ada beberapa macam tergantung underlying asetnya. Tinggi bener ya bu omongan gue. Tergantung di dalamnya banyakan apa gitu isinya. Contoh, reksadana saham yang dalamnya minimal 80% saham. Biasanya gerakannya agresif. Tumbuhnya kenceng, tapi fluktuasi naik turunnya juga kenceng. Nah, yang begini ini cocoknya buat tujuan yang di atas 10 tahun. Supaya kalau anjlok, kamu masih punya waktu buat ngebut balik. Reksadana pendapatan tetap yang dalamnya banyakan obligasi. Biasanya gerakannya lebih pelan. Potensi numbuh nggak seheboh reksadana saham, tapi fluktuasinya juga nggak bikin deg-degan banget. Yang gini cocoknya buat jangka waktu 3-7 tahun. Nah, di tengah-tengah antara reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, ada yang namanya reksadana campuran. Ini buat yang galau, doyan saham atau obligasi. Gerakan dan potensi returnnya sedang-sedang lah ya, cocok buat invest jangka 7-10 tahun lah kira-kira. Nah, ada lagi reksadana pasar uang yang dalamnya isinya obligasi yang jangka waktunya kurang dari setahun dan deposito. Yang ini cenderung stabil walaupun pertumbuhannya juga terbatas ya. Reksadana pasar uang ini cocok buat dana darurat dan tujuan-tujuan yang harus dibiayain dalam waktu kurang dari 3 tahun. Ini juga cocok nih buat langkah awal kenalan dengan reksadana. Balik ke si Abang Rojak. Gue tuh paling sebel sama Abang Rojak dan abang-abang lainnya yang jorok. Yang pegang duit lecek dan pegang makanan gak pakai cuci tangan dulu. Iyuh. Makanya kalau beli rujak gue pilih ke food court. Kenapa? Bukan congkak, bukan sombong ya Bo. Tapi di food court kan kasirnya beda sama yang ngulekin rujak ya. Nah, reksadana juga gitu. Yang ngelola portfolio namanya kan tadi manajer investasi. Nah, kasirnya ada sendiri namanya bank custodian. Jadi aman, duit kamu dicatat baik-baik oleh si bank custodian ini. Si abang rujak reksadana alias manajer investasi nggak bisa main gila nilep-nilep duit. Seru kan? Nih ya, gue kasih beberapa poin serunya investasi di reksadana. 1. Terjangkau banget. Mulai dari ceban, 10.000 kita udah bisa mulai investasi. Buat nyicip juga gak rugi, ceban doang gitu loh. 2. Fleksibel alias terserah kamu lah mau bagaimana. Mau mulai